pertama kali ya karena demand untuk makanan sehat, ya kan. Waktu itu kebetulan istri mau diet, ya kan. Jadi ya udah nanam di belakang rumah, nanam mulai dari trial, kemudian ikut seminar juga, belajar, kemudian ya kita berkembang dari situ. Akhirnya masuk komunitas dan akhirnya ya keterusan kan. Gitu. Berawal dari jadi suami yang baik nih, suami yang baik. Gara-gara istrinya mau diet, dia mengolah sayur sendiri. Luar biasa ya. Welcome back to my channel, Iswa Kitchen. Salam sehat dan sejahtera selalu. Hari ini saya berada di Rawabuntu. Hari ini saya nggak review makanan. Hari ini saya review tanaman hidroponik. Lokasinya langsung di Rawabuntu, Tangerang. Nama tempatnya itu Akuruku Hidroponik. Kita kupas tuntas semua tentang tanaman hidroponik. So guys, kalian yang senang soal tanaman hidroponik, stay tune terus ya. Jangan di skip sampai habis, karena kita langsung dapat informasi yang sangat bermanfaat sekali, langsung dari sumbernya. Hari ini saya juga dapat informasi bahwa lagi panen. Jadi tanamannya sudah panen, tinggal dipetik-petikin. Jadi sebelum botak nanti, saya cepet-cepet datang deh minggu ini. Panennya bagus lagi, tanggal 10, bulan 10, dan sekarang jam 10. Benar-benar 10 angka bagus. 10 bulan Oktober, yang which is bulannya saya. Jadi semangat banget nih ya aku ya. Dan tolong guys, kalian agar saya lebih semangat, di subscribe ya. Lokasinya gampang banget dicari. Ada di tepi jalan. Lokasinya ada di tepi jalan, gampang dicari, dan di Google Map ada. Tokonya ya. Tuh. Ini jualan benih banyak. Jadi kita ada benih buah, benih bunga. Oke. Jadi ini benih sayuran yang lagi trending apa, benihnya ya kita masukin. Oke. Karena kan kita supply juga beberapa greenhouse. Mereka kebutuhannya beda-beda. Oh, greenhouse ya. Gitu. Nah, ini interesting nih. Dia udah kasih contoh ya untuk Ini indoor farming. Indoor farming ya. Jadi nggak kena matahari tapi pakai lampu. Lampunya ultra. Lampu grow light kita sebut. Oh, oke. Karena spektrum mataharinya beda dengan UV. Jadi ada jenis tanaman yang dia kebutuhannya UVA atau juga UVB. Oke. Terus ini airnya ya? Ya, nutrisinya. Jadi sirkulasi dong sebenarnya kalau hidroponik. Dari selang. Oke. Jadi kalau orang nggak bisa tanam di luar, nggak ada outdoor, dah di rumah dalam rumah ya, dengan pasang kayak gini-gini ya. Sebut sistemnya itu Guli Trapesium. Guli Trapesium. Ya, Guli Trapesium produksi Indonesia, pabriknya di Malang. Ya. Kebutuhannya mau yang berapa meter kita juga ada. Oke. Komplit ya. Ini apa nih? Itu cetakan perpul, kita sebut pakucin. Oh, ada. Jadi kadang orang kalau buat motong media tanam kan takutnya nggak rata. Jadi yang dilakukan adalah masukin ke sini, tinggal dipotong aja, itu udah ada ikutin garis. Oke. Jadi akan kotak simetris. Udah ada tajam-tajamnya Nah, lagi. ini buat ngelubangin, buat taruh benih. Udah angkat. Itunya blok-bloknya itu busa atau apa? Dia rock wool itu jadi kayak semacam busa, tapi dia dibentuk dari mineral. Mineral. Ini contohnya. Ini media tanamnya. Oh ya. Ya. Spong. Ya, model kayak sponge juga, dan dia nyerap air. Ini ukuran besarnya. Ya. Hmm. Biasanya memang belum dilubangi, masih polos. Request biasa sama kita, jarak lubangnya tanamnya berapa. Ini bagian bawah, ini bagian atas. I see. Bolonginnya pakai? Ini proses lubangnya di sini. Bisa dilubangin. Oh nih proses lobanginnya di sini ya. Tuh. Oke, udah ada mesin sendiri, lobang. Setiap jarak berapa lobang. Kalau ini apa nih? Itu filter buat filter kualitas air. Jadi air baku kita selalu pakai air pump,
ya, air tanah kita filtrasi dulu. Oh Setelah iya. filter udah bersih bagus, nggak ada jamur bakteri, baru kita masuk ke tong biru. Tong Oh. biru itu di dalamnya ada lampu UV. Oh, Jadi buat sterilisasi baru kita pakai buat pertanian. dalamnya ada Iya, lampu. betul. Nah, ini Nutrisi. airnya ya. Iya, ini nutrisinya di sini. Oke. Ya, pompanya. Jadi untuk satu greenhouse, satu tambang. Satu greenhouse, Oke. satu tambang. Oh, yang ini ya, Nutrisinya. nutrisi. Air nutrisi dijual per... Kita jualnya bentuk serbuk. Oh, serbuk. Jadi nanti tinggal dicairin sendiri. Oke. Nutrisi A dan B. Sebelum saya masuk ke topik, pengen tahu aja nih, ini hobi atau apa ini? Awalnya bermulanya. Oke, awal mulanya dari hobi sih. Pertama kali ya karena demand untuk makanan sehat, ya kan. Waktu itu kebetulan istri mau diet, ya kan. Jadi ya udah nanam di belakang rumah, nanam mulai dari trial, kemudian ikut seminar juga, belajar, kemudian ya kita berkembang dari situ. Akhirnya masuk komunitas dan akhirnya ya keterusan kan. Oh, oke. Berawal dari... Jadi suami yang baik nih, suami yang baik. Gara-gara istrinya mau diet, dia mengolah sayur sendiri. Luar biasa ya. Oke nih, kita langsung tanyain tanaman hidroponik. Kau Jo, jadi tanaman hidroponik sendiri itu apa sih? Oke, tanaman hidroponik itu sebenarnya soilless culture. Soilless culture berarti kita mengeluarkan unsur tanah. Karena tanah itu kita sulit untuk mengecek parameternya. Karena kan namanya tanah itu udah ada kandungan, kadang ada kandungan kapurnya tinggi, tanah ini cocok buat tanaman ini. Nah, hidroponik ini namanya teknologi dalam pertanian, di mana kita memakai air. Bukan berarti nggak ada media tanam, ada. Tapi kita setiap unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, kita udah provide di dalam nutrisinya. Jadi itu yang kita bilang, contoh deh kalau anak tiap hari dikasih ASI sampai gede, pasti cepat besar, ya kan? Okay. Nah, itu prinsipnya sama sepertinya. Dan lebih cepat juga presisi panennya ya? Presisi panen lebih cepat, kalau ditanam lebih lama, dan kalau kita ini lebih cepat kecepatan. Jadi teksturnya masih mudah, garing, dan enak. Ya, mantap banget nih Kak. Ya kan, kalau misalkan lebih cepat, jadi durasi kurang lebih berapa lama itu udah panen? Oke, contoh kayak selada itu 35 hari, biasa kita udah panen. Sebulanan lah ya? Bulan. Tapi kalau untuk kangkung paling 22 hari kita bisa panen. 18 sampai 22. Nah, tapi untuk beberapa jenis tanaman 45 hari, contoh kayak kale, kailan, itu 45 hari butuhnya. Ya. Jadi tergantung dari jenis tanamannya. Jenis tanaman-tanaman. Betul. Yang lebih gampang ditanam apa nih? Kangkung. Kangkung doang, kangkung. Tanpa jadi. Oh iya. Gitu. Kalau selada mudah juga sama. Prinsipnya satu. Nanam hidroponik itu mudah. Sebenarnya siapapun bisa belajar dan bisa menanam gitu. Yang penting step by stepnya diikuti. Step-stepnya. Step by step. Jadi nggak perlu terlalu repot seperti apa. Jadi dan bayang kita, oh tangan saya kurang telaten, siram rumput aja bisa mati, ya kan? Nah kalau di hidroponik nggak usah pusing nyiram, ya kan? Pasti udah automatic grow. Gitu. Okay. Karena udah ada saluran air. Iya, udah ada saluran airnya. Yang penting nutrisinya terkontrol tiap hari. Gitu. Ada alat untuk mengontrol nutrisinya juga? Ada, alat ukurnya ada. Semua. Komplit bisa didapatkan di toko hidroponik ini. Terus peralatan yang dibutuhkan apa aja? Peralatan yang dibutuhkan, oke. Kalau dibilang peralatan yang dibutuhkan, sebenarnya hidroponik banyak sistem yang kita bisa pakai. Yang pertama ini yang contoh ini adalah energy system. Artinya nutrient film teknik, di mana aliran air itu tipis dan oksigennya lebih banyak dapatnya. Nah biasanya dipakai buat komersil. Gitu. Terus jadi tapi banyak sistem lainnya lagi ya? Ada sistem lainnya juga. Nah, contoh ini yang kayak tanaman melon, ini sistemnya udah beda lagi. Jadi kita lihat kalau di hidroponik ada dua.
tanaman yang berbatang dan tanaman yang tidak berbatang. Contoh kayak sayuran itu kan bukan batang yang keras gitu. Terus apa kalau ada yang penasaran nih soal membuat tanaman di rumah, gimana sih bisa nggak sih halaman rumah belakang teras tuh dibikin hidroponik kayak gini gitu kan, di rumah aja gitu kan? Bisa banget. Bisa. Jadi hidroponik itu memang keuntungannya itu namanya urban farming kan. Urban farming itu jadi di kawasan perumahan pun bisa, dimanapun bisa tumbuh. Yang penting syarat utama adalah ada sumber listrik pasti untuk sirkulasi. Kalaupun nggak ada sumber listrik pun sebenarnya bisa pakai cara yang lain, namanya sistem wick. Dan dia nggak butuh banyak space. Yang penting syarat utama itu adalah mataharinya cukup. Nah, untuk sayuran itu idealnya memang 6 jam per hari. Jadi kalau nggak ada matahari, nggak ada fotosintesis. Jadi perlu matahari. Iya, betul. Jadi ada terang gitu. Ada terang, ada light. Ya. Sistem fotosintesis ya yang sangat diperlukan ya. Betul. Saya sih bagus nih ini. Lulusan IPA nih. Enggak. Dulu lulusannya malah ini kuliner. Oh, wow, pas tapi ini ya nyasar ke sini nih. Iya, masih ya belajar lah, trial terus. Trialnya tapi udah luar biasa sekali ya. Iya. Ya, prinsipnya kalau belajar hidroponik itu cepet sih. Cepet ya. Cepet. Sebenarnya perlu waktu paling 2 bulan untuk udah bisa tumbuhin tanaman dengan baik. Ya, kan cepet gitu. Jadi kalau sebenarnya hidroponik nggak perlu belajar seperti apa, yang penting belajar kita bilang SOP-nya, gitu, standar operasionalnya seperti apa. Karena tanaman itu kan nggak butuh kasih sayang seperti apa. Beda kalau kita biar anjing, biar apa ya kan. Nah itu butuh attention lebih tinggi. Tapi kalau tanaman ya paling kita ngurus pagi dan sore. Oh, udah. Pagi sore ya. Kalau hujan? Kalau hujan dia memang udah terlindungi kan. Oh iya. Plastik UV. Oh, plastik UV ya. Yeah. Kalau daun ginseng bisa nggak sih? Daun ginseng bisa aja sebenarnya, semua tanaman sebenarnya bisa. Cuman kan kita balik lagi nilai jualnya seperti apa. Kalau kita beralih dari sisi produsen, kira-kira nilai jualnya seperti apa. Ya kan? Ya kalau kangkung kan memang kecepatan. Nah perbedaannya kalau orang nanam kangkung di rawa, nah itu kan riskan patogen jamur segala macam, bakteri, ya kan. Itu jadi mereka lebih prefer ke hidroponik gitu. Terus apa namanya setelah hasil sayuran dijual juga nggak nih hasil sayuran? Sebagian dijual karena kita sebenarnya showroom. Jadi main bisnis kita, fokus kita adalah jual peralatan. Nah, kita karena distributor untuk talang-talangnya dan perlengkapan hidroponik. So guys, kalau kalian mau tanam hidroponik dan butuh sarana sistemnya, langsung aja hubungin ke sini ya. Langsung hubungin ke sini, dia menyediakan semua, dia juga distributornya. Jadi lebih pakarnya juga. Jadi semuanya pasti dia dan timnya, Ojo dan timnya itu sudah expert di bidang ini. Langsung kontak aja, nanti saya share juga di situ nomor kontaknya dan lain sebagainya. Oke, sekarang kalau untuk sayurannya ya mungkin konsumsi sendiri ya. Konsumsi sendiri. Wah, tadinya gue niatnya beli nih. Soalnya kan gue tahu nih pasti sehat ya. Jadi kalau dia nggak jual sayur ya cuma menyediakan prasarananya aja ya sudah. Terus cara petiknya kalau misalnya ini panen-panen nanti kita langsung ini juga ya. Cara petiknya nanti aku mau lihat dia lagi petik kayak gimana. Jadi ada tekniknya juga, nggak asal-asalan ya. Jadi sistem sarananya kayak tadi kau jelasin aja ya, generalnya seperti itu ya. Oke. Kalau misalnya ada yang pertanyaan atau seputar apa, guys, yang kurang ngerti, bisa juga nanti langsung kontak aja. Nanti kan ada saya share kontak numbernya ya, atau enggak coret-coret aja di komen, ntar pasti dibalesin. Oke, nanti langsung kita lihat satu-satu nih tanaman dia. Ada melon, ada belewah, ya kan. Terus udah gitu caisim, sawi, semua selada. Banyak macem-macem. Bayam lagi kan, bayam merah ya. Bayam merah. Enak banget nih.
di rumah boleh nih diidein bikin kayak gini satu ya, biar aku suka masak jadi langsung aja petik masak sendiri, tumis-tumis, sehat lagi ya. Ya kan. Ada juga di masuk online, mungkin toko online. Ada juga di Tokopedia, ada kita di Bukalapak, ada di Shopee ada. Namanya Akaruku Hidroponik. Akaruku Hidroponik semuanya sama, Tokopedia sama ya. Shopee juga sama. Akaruku Hidroponik ya. Terus kontak numbernya mungkin mau di-share? Kontak numbernya bisa kontak ke 0815 8606 9399. Instagram apa media sosial lainnya? Ada Instagram, ada Akaruku Hidroponik. So semua Sama, Akaruku Hidroponik ya, IG ada. Tadi follow juga ya, IG-nya Akaruku Hidroponik. Terus kalau mau beli online, nggak usah jauh-jauh, tinggal tekan-tekan tuh handphone, kirim langsung ya, butuh apa, tapi sebelumnya tanya dulu kesediaan stok ataupun kegunaan fungsi dari alatnya. Dia juga lengkap sampai alat ukur pun ada ya, semua. Tapi butuh tempat space banyak gak sih nih untuk sebenarnya kalau space itu nggak perlu banyak. Sebenarnya orang mau di apartemen pun bisa di balkon. Prinsip dasarnya adalah yang penting dapat matahari 6 jam per hari. Tetapi ada beberapa tanaman yang 5 jam pun juga masih bisa tumbuh. Hanya saja mungkin tidak kalah cepat dengan yang 6 jam. Karena proses fotosintesisnya lebih lama. Kalau bulannya hujan tuh mendung, terus nggak ada matahari gimana? Hujan nggak ada masalah sih. Kalau di hidroponik hujan nggak ada masalah. Kalau mendung terus kan nggak ada cahaya matahari menjam tuh. Oke, sebenarnya kalau mendung itu kita bisa mainin di nutrisinya. Kita naikin dikit, ya supaya dia mau makan prinsipnya. Tapi kalau udah cuacanya terlalu terik ya kita turunin sedikit nutrisinya supaya dia mau minum. Jadi prinsipnya kayak orang juga mau makan mau minum. Dinaikin Betul. nutrisinya ya. Nutrisinya dinaikin mainin ya, tergantung cuaca. Betul. Mengisi waktu luang lah. Ya. Karena orang banyak WFH, jadi kita salurin dengan kegiatan positif. Ya kan? Kenapa enggak kita bagusin rumah kita, jadi ketahanan pangannya juga bagus daripada belanja beli sayuran terus kan. Iya. Jadi kenapa enggak nanam di belakang rumah? Banyak. Especially ibu-ibu nih ya. Iya, betul. Yang waktu suka tanaman, nggak usah beli-beli lagi tuh sayur di supermarket, langsung dari sini sendiri ketahuan sehat banget. Dan nanam langsung ketahuan ya. Oke, makasih banget Kak Jo. Kasih tahu step-stepnya dong Kak aku dari awal sampai akhir dipetik. Persemaian, ya. Siap. Kita dari proses tanamnya dulu ya. Oke. Nah, ini kita sebut media persemaian. Kan semua dari benihnya. Dari benih, ini media tanamnya namanya rock wool ya. Jadi rock wool untuk pertanian, biasanya kita persemaian ini 10 hari. 10 hari di sini, setelah dia udah tumbuh, biasanya udah 4 tahun, kita baru masuk ke sistem. Oke, baru kita pindahin ke sistem. Jadi satu-satu ya? Satu benih satu-satu. Tergantung jenis tanamannya. Kalau misalnya kayak bayam, contoh seperti ini. Ini bayam. Bayam ini boleh rame-rame, jadi kalau lihat tuh batangnya. Oh iya, rame-rame. Karena kalau sendirian tidak baik. Oh, kenapa? Ya, kalau sendirian nggak enak tuh dia. Panennya nggak seru. Oh iya. Banyak kan ini enteng lagi ya kan. Ini rame-rame nih. Rame-rame. Sama kayak kangkung juga kita boleh rame-rame. Jadi yang jenis tumbuhnya tinggi ke atas kita boleh rame. Oh gitu. Oh jenis apa yang tumbuh ke samping? Kalau yang ke samping ini selada. Kan lebar. Oh iya, jadi nggak rame-rame. Sendiri. Satu-satu ya. Iya, kalau nggak sendiri. Nah ini udah cukup usia, dia 35 hari. Ya. Biasanya kalau dari segi panen, jadi ini kita pakai benihnya benih Belanda. Teksturnya tebal kan? Kalau bisa dilihat beda sama selada biasa. Ya, teksturnya beda. Dari sisi rasa juga enak gitu. Nah kalau panen tinggal tarik aja. Biasanya kita cabut aja, cabut seperti ini, kita gini, udah langsung. Oh, oke. Ya, ini media tanamnya. Biasa kita peras dulu. Peras ya, airnya pintas-pintas. Baru kita timbang, biasa kasih ke konsumen. Gitu.
ya. Jadi prosesnya ini sebenarnya simpel. Kalau dalam menanam itu yang penting kita tahu kapan pindah ke sini ya. Karena ini kan udah dialirin air nutrisi. Kalau persemaian masih pakai air biasa. Oh, beda ya? Beda. Oke. Semayan airnya. Ini kualitasnya seperti ini yang untuk selada dan keunggulannya dia tidak pahit. Oh ya. Boleh ntar dicoba. Oh yes, mantap nih. Dapat sayur nih gua. Iya. Iya sih, tapi emang kalau mau petik-petik aja, cabut, panen, latihan. Ntar petik panen ya, ntar terakhir petik panen, terus apa tuh? Nah, kalau itu selada romen namanya. Oh, yang lebih kecilnya ya? Ya, romen itu ya sejenis lettuce. Lettuce? Ya, lettuce juga sama. Oh, force. Lettuce itu dia ada 5 keluarga. Oh, ini banyak kan ya? Batavia lettuce, ya. Selada keriting. Kalau itu romaine, ya keluarganya romaine. Ada juga yang kelasnya endive, gitu yang tajam-tajam. Ada juga butterhead, itu butterhead di belakang. Oh ya, nah, dia bentuknya kayak bunga nanti, ya. Kemudian ada juga yang namanya olive. Olive itu selada keriting. Nah, ini contohnya baru growing, ya. Ini ya? Ini ya, ini olive. Olive ya. Oh, yang buat kayak jari. Oh, kayak jari. Kalau salad, buat salad semua pakai. Salad semua oke ya. Oh. Nggak keras apa? Yang itu lebih buat salad. Ini, ya. Kebanyakan nih buat lalapan, kemudian buat restoran Korea kan. Oh. Daging lah. Ya, itu enak tuh habis digrill dagingnya ya. Ya, betul. Siang-siang ngomongin makanan nih. Jadi lapar. Iya. Itu sih. Kalau ini lebih banyak kadang orang bikin buat Caesar salad. Oh, Caesar salad. Caesar salad. Karena memang teksturnya dia agak kaku dan berair. Ini bukan caisim? Bukan. Oh. Ini romaine lettuce. Aku pikir caisim pertama kali ngeliat mirip-mirip. Iya, mirip ya. Mirip caisim. Romaine lettuce. Romaine lettuce. Iya. Banyak ya. Semua udah. Itu bayam merah, bayam hijau. Kemudian kita juga nanam basil. Ada basil, ada tomat. Tomatnya belum gede, ya. Tomat masih kecil ya? Kecil, belum. Nah, ini melon ya? Melon, ini tanam melon. Ya, baru mulai mau berbuah. Oh, ini ya. Ya. Nanti kalau buahnya berarti gede banget ya? Nanti biasa kita gantung. Ya. Oke. Terus ini belewah katanya ya? Belewah ini mirip. Sebenarnya mirip. Nah, mirip ya. Bentuk daunnya dong agak beda. Ya. Dan bentuk batangnya agak kecil. Buat puasa nih, buka puasa nih, belewah nih. Iya. Cocok. Betul. Terus ya yang diceritain tadi atapnya pakai dilindungi, jadi supaya air hujan kadang kalau masuk ke sistem itu nggak bikin dia nutrisi lebih tawar. Oke. Prinsipnya kayak kopi dikasih es lama-lama tawar. Iya. Ya, kepekatannya kurang. Oke. Nah, ini basil. Kita juga growing basil. Cuman karena udah banyak yang keluar, ya. Biasa buat pesto. Buat apa? Buat pesto. Jadi kayak kalau makanan Itali, oh ya, suka makan spaghetti itu, olio itu. Aku, itu ya pesto itu ya. Ini dari yang tadinya kosong ya. Iya. Keranjangnya saya bilang keranjang. Ini apa sih? Net pot juga. Terus masukin yang tadi cube itu. Media tanamnya, udah. Masukin deh. Taruh doang. Taruh doang. Airnya otomatis nih. Airnya running terus dia 24 jam. Listriknya gede nggak? Listriknya nggak gede. Nggak gede ya. Kita kebun ini kan nggak terlalu besar. 300 watt. 300 watt dikit. Nggak terlalu besar. Terus itu apa tuh kuning biru? Oke. Apaan? Ini namanya perangkap hama. Oh, Yellow trap. Dan trap. ini biasa udah kita kasih lem. Nah, kenapa dia ada warna kuning dan biru? Karena hama itu tertarik dengan warna kuning dan biru. Udah disurvei. I see. Nah, jadi kalau kita lihat sekaligus ini buat sensus nih. Sensus berapa banyak udah hama. Jadi per 1 meter persegi kita biasa pasang. Gitu. Lengket ya? Ya, lengket udah bisa ada dilihat lemnya. tuh titik-titiknya. Ya, rumahnya udah ada. Jadi itu yang kita indikator kapan harus steril greenhouse. Oke.
Luar biasa sekali, sampai hama pun dipikirkan ya, Iya. supaya tanamannya Supaya nggak gagal panen. iya. Petik yang selada apa nih tadi namanya kok? Batavia lettuce. Atau violetus ya. Lihat tuh. Akarnya, tanamannya melebar. Ini tadi yang diceritain tanamnya ini satu-satu. Kasihan dia single, jomblo, lonely. Nggak bisa rame-rame. Kalau bayam tadi kan rame-rame. Dia tumbuhnya ke atas, baru bareng-bareng ya. Kalau misalkan ini, katanya tanamnya satu, ini satu. Sekian dia single. Ya, ini sekarang kita cabut ya. Agak keras. Lihat akarnya banyak banget. Keranjangnya sama ini. Nanti kalau mau masak, tinggal potong ininya aja. Ya, potong-potong, tumis garlic apa. Enak nih. Mau dicobain makan langsung juga boleh. Masa? Iya. Oh, Bersih coba ya. juga. Coba kita langsung makan. Ini juga bisa buat lalap sih ya. Iya. Bisa buat lalap Buat kan. salad. Buat salad, pakai dressing ya kan. Terus sama lalap cocolan ayam itu bisa. Bisa ya, cocolan cobek. Kita makan ya. Garing loh. Daunnya garing. Enak ini benar-benar. Bener lah. Kalau hidroponik mah enak. Batangnya lihat aja. Batangnya sama daunnya garing. Demikian dulu konten saya untuk tanaman hidroponik hari ini. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Cukup sekali untuk dukung saya biar makin semangat untuk buat konten selanjutnya. Sehat selalu, stay safe and healthy. Thank you.